Di sini saya akan menjelaskan sistem irigasi Indonesia dan sistem irigasi di Jepang. Untuk anggota kelompoknya itu Muhammad Ilmi, Muhammad Reski Nur Rosidi, Fadil Nur Aditya, dan Herman. Latar belakang: sistem irigasi telah ada sejak berabad-abad yang lalu, dengan bukti arkeologis menunjukkan penggunaannya di Mesopotamia sekitar 6.000 tahun yang lalu. Irigasi digunakan untuk menyediakan air untuk tanaman, terutama di daerah kering dan semi kering, di mana curah hujan alami tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Sistem irigasi dalam bahasa Indonesia artinya adalah jaringan yang dibuat untuk mengalirkan air ke lahan pertanian atau perkebunan. Pada intinya, sistem irigasi adalah cara manusia untuk mengatur air supaya sampai ke tanaman. Dengan adanya irigasi, petani bisa mengontrol jumlah air yang diberikan ke tanaman dan memastikan tanaman tersebut mendapatkan cukup air untuk tumbuh dengan subur. Ya, lanjut ke sistem irigasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu sistem irigasi tradisional. Sistem irigasi tradisional adalah sistem pengaturan air yang telah digunakan oleh masyarakat selama berabad-abad untuk mengairi lahan pertanian. Sistem ini biasanya didasarkan pada pengetahuan lokal dan kearifan lokal, dan seringkali diintegrasikan dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Ciri-ciri irigasi tradisional yang pertama, penggunaan teknologi sederhana dalam sistem irigasi di Indonesia. Penggunaan teknologi sederhana dalam sistem irigasi tradisional biasanya sederhana dan mudah dioperasikan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, mengandalkan metode tradisional untuk memasok air ke lahan pertanian seperti kanal dan saluran air. Yang ketiga, ciri-cirinya nilai budaya dan tradisi. Sistem irigasi tradisional seringkali memiliki nilai budaya dan tradisi yang penting bagi masyarakat setempat. Terus yang kedua, di sampingnya ada irigasi air hujan. Cara kerja sistem irigasi air hujan, yang pertama pengumpulan air hujan. Air hujan dikumpulkan dari atap bangunan, permukaan tanah, atau area khusus yang dirancang untuk menampung air hujan. Yang kedua, penyimpanan air hujan. Air hujan yang terkumpul disimpan dalam tangki. Yang ketiga, pendistribusian air hujan. Air hujan dari tangki atau kolam penampungan didistribusikan ke lahan pertanian melalui sistem irigasi seperti pipa, selang, atau parit. Yang keempat, penggunaan air hujan. Air hujan yang didistribusikan ke lahan pertanian digunakan untuk mengairi tanaman. Sistem irigasi air hujan merupakan alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mengairi lahan pertanian. Sistem ini memiliki banyak keuntungan tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Jenis sistem irigasi air hujan yang tepat untuk digunakan tergantung pada kondisi lahan, curah hujan, dan kebutuhan petani. Lanjut, yang ketiga ada irigasi tetes. Sistem irigasi tetes adalah sistem penyiraman tanaman yang efisien dan hemat air. Sistem ini memiliki banyak keuntungan seperti meningkatkan hasil panen dan mengurangi penyakit tanaman. Namun sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya awal yang tinggi dan kemungkinan penyumbatan emitor. Sistem irigasi tetes cocok digunakan untuk berbagai jenis tanaman, terutama tanaman yang membutuhkan air secara teratur dan tidak tahan terhadap genangan air. Sistem ini juga cocok digunakan di daerah dengan curah hujan yang rendah. Lanjut, sistem irigasi di Jepang. Sistem irigasi di Jepang ini mungkin berbeda dengan sistem irigasi di Indonesia, terutama dari segi teknologi ya. Sistem irigasi di Jepang ini salah satunya ada sistem irigasi modern. Sistem irigasi modern itu seperti yang pertama, sistem irigasi pompa air. Sesuai namanya, sistem ini menggunakan pompa air untuk mengalirkan air dari sumber air yang lebih rendah ke lahan pertanian yang lebih tinggi. Sistem ini cocok digunakan di daerah dataran rendah atau di mana sumber air berada di bawah permukaan tanah. Yang kedua ada sistem irigasi gravitasi. Seringkali dianggap sama dengan irigasi permukaan. Sistem irigasi gravitasi ini lebih menekankan pada efisiensi aliran air. Saluran irigasi dibuat dengan cermat untuk meminimalisir kehilangan air akibat penguapan atau penyerapan tanah. Sistem ini membutuhkan perencanaan yang matang dan biasanya digunakan pada skala yang lebih besar. Yang ketiga ada sistem irigasi berbasis sensor. Sistem irigasi berbasis sensor ini contoh penerapannya yang pertama ada sistem irigasi tetes dengan sensor kelembapan tanah. Sistem ini hanya mengalirkan air ke tanaman saat kadar air tanah rendah. Yang kedua ada sistem irigasi vertigasi dengan sensor pH tanah. Sistem ini secara otomatis mengatur pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi irigasi berbasis sensor ini sesuai kebutuhan tanaman dan tanah. Jadi otomatis langsung menyiramkan air jika kondisi tanah itu memerlukan air. Itulah betapa modernnya yang irigasi di Jepang. Yang kedua ada irigasi subsurface.
Sistem irigasi subsurface adalah sistem irigasi yang menyalurkan air ke tanaman melalui jaringan pipa yang tertanam di bawah tanah. Sistem ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain mengurangi penguapan air karena air dialirkan di bawah tanah, mengurangi pertumbuhan gulma karena tanah tidak basah, gulma lebih sulit untuk tumbuh. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan air. Air dialirkan langsung ke akar tanaman sehingga tidak ada air yang terbuang sia-sia. Oke, selanjutnya kita membahas perbandingan sistem irigasi di Indonesia dan di Jepang dari segi teknologi. Teknologi irigasi di Indonesia masih beragam, mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Di beberapa daerah masih banyak digunakan sistem irigasi tradisional yang sederhana dan manual. Sedangkan di Jepang terkenal dengan sistem irigasi yang canggih dan modern, banyak digunakan sistem irigasi otomatis dan terkomputerisasi yang efisien dan hemat air. Dari segi skala, sistem irigasi di Indonesia umumnya dibangun untuk skala kecil dan menengah. Sedangkan di Jepang, sistem irigasi di Jepang banyak yang dibangun untuk skala besar dan terintegrasi. Yang keempat, keterlibatan petani. Petani di Indonesia masih banyak yang terlibat dalam pengelolaan sistem irigasi tradisional. Sedangkan di Jepang, petani di Jepang umumnya tidak terlibat langsung dalam pengolahan sistem irigasi modern yang otomatis. Yang kelima, tantangan. Di Indonesia, tantangan utama sistem irigasi Indonesia adalah kekurangannya infrastruktur, pendanaan, dan pemeliharaan. Sedangkan di Jepang, tantangan utama sistem irigasi di Jepang adalah biaya pembangunan yang tinggi dan perubahan iklim. Kesimpulan dan saran. Sistem irigasi di Jepang lebih modern, canggih, dan efisien dibandingkan dengan sistem irigasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, sumber air. Jepang memiliki sumber air yang lebih terjamin dan terkontrol. Yang kedua, ada teknologi. Jepang memiliki teknologi irigasi yang lebih maju dibandingkan Indonesia. Yang ketiga adalah keterlibatan pemerintah. Pemerintah Jepang memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan dan memodernisasi sistem irigasi.